ketemu lagi di channel OCB NXB, channelnya Games Ninja X Boruto Ninja Voltage. Oke guys, di kesempatan ini kita mau coba sama-sama nih mempelajari atau mereview dari game Naruto X Boruto Ninja Voltage. Oke, langsung aja. Sebelum teman-teman lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, share ya guys. Oke, langsung aja guys. Jadi pertama-tama teman-teman yang mau main games ini pastinya harus punya aplikasinya dong. Ya, kayak mana coba kalau main tapi nggak ada aplikasinya. Oke. Jadi teman-teman pertama harus download dulu gamenya. Untuk teman-teman yang punya HP Android bisa download di Play Store. Sementara untuk teman-teman yang pakai HP iPhone bisa di App Store. Ini games gratisan guys, nggak bayar. Cuman untuk main game ini kita perlu jaringan internet. Kalau nggak bisa guys. Jadi ini adalah game online guys. Nah, cara downloadnya simple guys, seperti cara download game-game lainnya guys. Cukup masuk ke App Store atau Play Store, terus klik di situ, ketik nama Naruto X Boruto Ninja Voltage, nanti akan muncul, terus download guys. Nah, setelah teman-teman semua udah selesai download, teman-teman masuk ke games. Awal masuk pasti nanti teman-teman diminta untuk update, lumayan ya, sekitar 300 MB untuk update awal. Nah, setelah teman-teman udah update selesai, teman-teman akan masuk ke halaman ini guys, halaman depan guys. Nah, halaman depan ini halaman standar biasa ya, mungkin kayak game-game lainnya ya. Ini di sini fiturnya ada kayak present box, notice, profil, setting, chat, sama panel mission. Nah, mungkin yang yang saya jelaskan yang penting-penting aja yang digunakan dalam games, yaitu kayak profil. Nah, profil ini adalah untuk setting nama. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan nama apa yang mau kalian cantumkan. Seperti kalau untuk saya ini pakai nama OCB 1. Nah, terus untuk avatar atau untuk hero nya bisa diganti. Ini setelah teman-teman offline atau cari hero ya. Sebelumnya nanti ya, kalau nggak salah untuk awal itu hanya ada beberapa hero atau satu gitu. Jadi nanti setelah teman-teman offline bisa banyak pilihan ini. Kalian pilih aja di mana ya suka, misalnya nih kayak Sasuke atau Naruto. Nah, di sini aku pakai Naruto yang sifat Sagi model light. Nah, setelah di sini paham ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada komennya. Di sini saya pakai nomor dari channel saya, yaitu untuk channel OCB NXB, atau teman-teman nanti bisa yang lain lah, atau semangat atau apa, atau saya pasti bisa cil ya, bisa. Oke, nah itu udah cukup. Nah, setelah itu di panel mission. Ini adalah misi-misi yang harus kita lewatin guys. Di sini nanti setiap misi kita dapat reward, kayak misalnya cakra, terus material evolusi, terus kunai, dan juga diamond guys. Nah, jadi misi ini ikutin aja guys. Nah, setelah tadi penjelasan singkat tadi untuk panel misi, cakra, dan segala macam, dan juga untuk untuk mendapatkan hero nya seperti apa, kita lanjut aja pembahasannya gitu. Nah, lihat di bawah sini guys, ada summon, ada shinobi, ada mission, ada portrait, sama clip, sama achievement. Nah, untuk pertama kita ke summon. Nah, summon ini adalah alat untuk mendapatkan ninja card. Ninja card itu untuk menambah power dari hero dan juga
jutsunya, atau kayak bahasa Indonesianya ilmunya, kan macam-macam jutsu, misalnya Sharingan, Rasengan, Chidori, segala macam jutsu dari macam-macam hero ya. Dan juga untuk mendapatkan material evolusi. Nah, setelah situ selesai, nanti kita bahas lagi lebih detailnya ya. Yang kedua, teman-teman pertama itu masuk ke shinobi. Ini di shinobi ini ada macam-macam nih. Ada kolom shinobi itu shinobi list sama obtain new shinobi. Terus ada ninja card. Nah, yang di bagian ninja cardnya ini nanti yang untuk menaikin level sama bintang dari ninja card sehingga lebih kuat dari hero dan juga jutsunya. Nah, untuk shinobi ini pertama kita harus obtain. Nah, cuman di sini punya saya udah terobtain semua dari macam-macam hero-nya itu. Kalau teman-teman nanti baru masuk, silahkan masuk ke shinobi dan obtain. Atau di yang dimasukkan obtain itu adalah mendapatkan hero, memindahkan hero dari obtain shinobi ke shinobi list. Nah, ini nih. Nah, ini sebelumnya ini tadinya di obtain semua nih teman-teman. Di obtain. Tadinya kosong di sini. Setelah di obtain jadi pindah ke sini. Teman-teman tinggal milih aja mana yang mau dipakai. Dan setelah teman-teman pakai itu, milih hero-nya. Termasuk yang tadi teman-teman yang untuk di profil. Dan teman misalnya mau pakai hero yang mana, setelah di obtain nanti banyak pilihannya. Tapi di obtain teman-teman nggak ada. Ini nanti hero profil di depan itu mau pakai yang mana, tinggal pilih aja gitu kan. Nah, kembali lagi yang ke shinobi. Nah, kalau teman-teman nih udah dapet nih ya hero-nya, misalnya nih teman-teman mau pakai Sarada, kan? Ini kita klik detail, nanti kelihatan di sini. Equipment cardnya masih kosong karena kita belum dapat, belum summon, belum dapat cardnya. Nah, di statusnya di sini kelihatan HP-nya itu masih 3.800, CP-nya 460, KTK-nya 1.160, terus dev-nya itu 1075. Nah, ini nanti bisa naik kalau kita mendapatkan equipment card, sehingga nanti HP itu atau darahnya semakin tinggi atau semakin banyak, jadi matinya itu semakin lama. Terus CP atau nilai cakranya yang digunakan untuk mengeluarkan jutsu itu akan semakin meningkat kalau equipment-nya terpenuhi gitu. Jadi kita bisa pakai ulang-ulang jutsunya. Nah, jutsu listnya masih kosong karena kita belum dapat card gitu lah. Nah, di sini kemarin saya udah sempat summon untuk apa? Untuk Sarada. Nah, ini baru dapat 2 card yang bisa cocok untuk digunakan ke Sarada. Nah, begini teman-teman ngeliat kecocokannya. Saat teman-teman ngeklik ke sini, ke cardnya itu akan muncul hasil summonan teman-teman semua. Cuman nggak semuanya itu bisa digunakan ke Sarada, karena yang cocok atau yang available dengan Sarada itu cuma 2 gitu. Ini bisa dipakai, cuman nggak mendapatkan jutsu, cuman mendapatkan energi aja, kekuatan aja. Nih contohnya, misalnya kita masukkan card Naruto, dia naik untuk Po-nya, itu untuk HP, CP-nya naik. Cuman untuk jutsunya dia nggak dapat. Contoh, ini kan udah masuk nih, dia Po-nya naik, yang tadinya hanya 11.000 menjadi 19.000, ya kan? Tapi jutsunya nggak ada. Statusnya di sini tadi yang HP-nya 3.800 jadi 5.100. Terus untuk CP-nya juga naik sedikit. Nah, cuman kalau kita pakai yang ini Sarada, tadi kan awal untuk total poolnya itu 3.900 ya. Kalau kita masukkan 2 ini menjadi 21.000 total poolnya. Total pool ini total apa ya? Darah yang bisa dikurangi untuk musuh sekali tonjok gitu. Nah, atau sekali pukul lah, tonjok. Kasar banget ya. Nah,
setelah kita confirm, nah kita lihat nih ada 2 nih, ya kan? Setelah ada 2 nanti kita lihat di statusnya. Di sini HP-nya 4.200 naik kan, dari 3.800, JP-nya juga naik. Nah untuk Jutsu ini udah ada 2 teman-teman. Udah ada Chronic Fire Jutsu sama Lightning Ball. Nah ini ada 2 nih teman-teman yang bisa dilihat. Masih 2. Kalau misalnya nanti teman-teman summon lagi mendapatkan Sarada, bisa nambah lagi gitu. Kayak mana sih cara lain yang available untuk mengetahui yang available untuk Sarada itu begini kan? Nah kita tekan agak lama tadi di kartu itu, kita tekan agak lama terus nanti muncul nih detailnya. Nah di sini ada muncul nih applicable for bonus, itu yang gambar Sarada yang satunya pakai ikat kepala, satunya enggak, itu bisa digunakan. Tapi untuk jutsu available-nya itu untuk Sarada yang ikat kepala. Jadi kalau misalnya ini dipakai Sarada yang ikat kepala, dia nggak bakal dapat jutsu gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masukin ninja card sehingga dapat jutsu, jadi antara yang equipable buy-nya ini sama dengan hero-nya, ini yang pakai ikat kepala gitu kan. Jadi kalau sama nanti pasti dapat jutsu, tapi kalau nggak sama itu nggak dapat jutsu. Contohnya yang tadi yang pakai Naruto ini kan, karena dia kan nggak available nih misalnya ini, atau yang nah ini yang punya apa ini, Flying Combo Legend, ini nama jutsunya. Dia punya Hokage ketiga kalau nggak salah. Nah, ini available-nya punya itu. Kalau kita pakai Sarada ini nggak bakal ngeluarin jutsu gitu. Oh ya, ini Minato tadi, lupa saya. Nah ini available-nya ke Minato itu teman-teman. Nah terus setelah itu, nah setelah ada jutsunya, teman-teman udah dapat jutsu, HP-nya naik, CP-nya naik, teman-teman kembali. Nah, kayak mana sih untuk apa namanya, untuk dapetin cakar itu lewat summon tadi. Nah ini summon itu ada jenis macam-macam summon nih ya. Ini ada summon, ini berdasarkan event juga ya. Ini untuk lagi ya, bagus-bagus lagi ya, yang hebat gitu jutsunya. Terus ada untuk berdasarkan event di Ninja Archive Hidden Leaf ya. Terus kalau yang misalnya yang untuk ini, untuk para Hokage ini kita menggunakan diamond teman-teman. Sekali summon itu menggunakan 400 diamond, itu mendapatkan 10 ninja card. Diamondnya itu kita peroleh bisa dari bonus, bisa juga dapat dari beli diamond di store-nya, itu pakai duit beneran kalau itu ya. Nah tapi kalau dari bonus itu berdasarkan misi teman-teman. Jadi kita selesaikan misi-misi yang tadi yang di panel misi itu nanti dapat diamondnya bisa untuk summon teman-teman. Nah juga yang ini juga pakai diamond teman-teman. Nah kalau ini pakai tiket teman-teman, nah ini tiket ini juga kita dapat dari misi-misi yang dikasih di panel mission ataupun misi yang lainnya. Juga pakai tiket teman-teman, like mission, tiket summon, kan mission ada, nanti kita bahas setelah ini teman-teman ya. Nah juga untuk pakai tiket juga kalau yang ini pakai ini teman-teman, Ninja Project Summon ini pakai diamond. Nah yang terakhir itu Rio atau material untuk kita kalau mau evolution ninja atau evolution ninja card, itu pakai gold atau pakai uang. Dari mana sih dapetin gold atau uangnya, nanti kita bahas juga setelah itu teman-teman ya. Nah jadi untuk summonnya itu seperti ini teman-teman. Nah untuk goldnya itu teman-teman yang tadi itu kita dapat dari sini teman-teman, dari restoran mie ramen, tempatnya Naruto suka makan mie ramen. Nah di sini
ini teman-teman. Terus di sini untuk restorannya ini kita bisa expand. Nah kalau di sini yang saya pakai udah sampai level ke 25. Nah ini, dan untuk hasil uang goldnya itu yang kita dapat kita simpan di bank ini teman-teman. Nah bank ini untuk penyimpanan saat uangnya itu nggak kita pakai. Nah ini juga udah terupgrade sampai di level 25 teman-teman. Nah, 25 semakin tinggi level semakin besar kapasitas untuk penyimpanannya. Itu bisa dilihat dari sini teman-teman, ini yang gold ini teman-teman. Sekarang kapasitas simpan bank saya itu sampai 14.600 teman-teman. Nah sementara untuk naikin level ataupun naikin kekuatan dari zakat itu menggunakan cakra. Nah sementara cakra itu sendiri diperoleh dari sini teman-teman, batu cakra. Ini produksi cakra dia. Ini juga udah saya expand atau dinaikkan sampai ke level 25 teman-teman. Nah ini disimpannya di sini teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa upgrade atau expand masing-masing item yang tadi teman-teman. Itu untuk memperbesar jumlah penyimpanan cakra. Jadi jumlah cakra yang dikeluarkan itu tidak terbuang teman-teman. Jadi bisa langsung kita produksi terus masuk kita simpan ke sini, sehingga nanti saat kita mau naikkan levelnya itu mudah karena udah banyak stok dari cakra itu sendiri teman-teman. Nah kayak mana sih naikin levelnya zakat? Kembali lagi teman-teman ke tadi, pertama harus hobi terus misalnya tadi yang kita pakai adalah Sarada. Nah seperti ini teman-teman. Nah kan Sarada tadinya total poinnya 21.257 teman-teman ya. Terus untuk mencakat itu level 1. Nah ini bisa kita naikkan teman-teman. Nah dengan cara begini teman-teman, kita tekan lama di mencakatnya, habis itu muncul menu ini, kita pilih exchange teman-teman. Nah exchange itu di Sarada ini udah bintang 3 teman-teman ini. Nah bintang 3 itu maksimum levelnya di 40, sementara ini masih 1. Nah ini bisa kita naikin pelan-pelan atau mau langsung ke maksimum 40. Ini menggunakan cakra sebanyak 20.140 cakra teman-teman. Sementara punya saya masih ada 4 jutaan, ini masih banyak ya. Tinggal kita langsung level up kan teman-teman ya. Itu yang nambah di sini apa? HP-nya, CP-nya, ATK, dev-nya juga naik semua teman-teman. Coba kita kembali lagi, kita lihat nih kan. Poinnya naik teman-teman dari yang sebelumnya dengan cut levelnya di 40 teman-teman. Yang satunya juga begitu, kalau misalnya mau dinaikkan gitu kan. Kita lihat statusnya tuh, HP-nya nambah, CP-nya juga nambah gitu teman-teman ya. Nah, setelah ini tadi kan udah mentok nih teman-teman ya, udah nggak bisa kita exchange lagi, ya kan? Karena apa? Karena udah mentok levelnya di bintang 3 itu berapa gitu. Tinggal kita evolusi gitu. Atau kita melakukan Senten Jutsu. Senten Jutsu ini apa? Ini adalah untuk menaikkan apa ya? Powernya yang dari sekarang 1400, kalau kita Senten itu bisa naik teman-teman. Cuman di sini kita masih belum bisa, karena apa? Belum terpenuhin. Kalau kita menggunakan sentence dengan material sentence-nya, ini kan dari 2200, ini jadi harus kita hilangkan 2200 nya. Karena ini kan untuk Sarada belum pernah kita pakai teman-teman, jadi masih belum naik nilai dari pertempurannya Sarada teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti udah, itu akan menggunakan material itu akan naik, jadi menjakatnya itu sendiri. Jadi itu teman-teman cara menaikkan level menjakatnya dari Sarada. Oke, ya.
sekarang udah 23.000 karena 2 kartnya itu udah kita naikkan. Oke teman-teman, sejauh ini udah paham ya Pak untuk naikkan ninja card level. Nah, di sini ada juga di sini ada engine yang tadi teman-teman untuk naikin levelnya. Terus untuk sentence juga yang tadi untuk naikin jutsu. Ini kalau punya Naruto yang saya pakai ini udah jutsu di level 4 teman-teman. Jadi total poin udah 5.236. Awalnya itu level 1 teman-teman cuma 2.500. Jadi karena udah kita jajan, terus levelnya udah kita naikkan dengan video yang tadi, nah jadi lebih tinggi teman-teman. Nah ini juga bisa sell, kita bisa menjual ninja card yang nggak kita gunakan, sehingga kita nanti dapat kunai teman-teman. Kunai ini untuk naikin availability-nya. Nah nanti kita balik lagi pembahasan availability itu seperti apa teman-teman. Nah terus develop. Nah ini tadi yang saya sebutkan tadi teman-teman. Jadi level suatu ninja card di bintang itu udah penuh, kita harus evolusi untuk mendapatkan bintang lagi. Nah kalau misalnya nih di sini di list develop udah banyak yang harus dievolusikan teman-teman atau di develop. Nah Sasuke ini udah di bintang 5, level limitnya 60, jadi udah penuh gitu. Kita harus naikin ke bintang 6 supaya level limitnya naik ke 70 teman-teman. Yang mana caranya? Yaitu tadi kita lihat di sini deh, mana dia bisa. Ya ini juga tergantung kita ya teman-temannya, mengutamakan dari hero yang kita pakai. Jadi kalau misalnya hero yang nggak kita pakai ya nggak apa-apa lah ditunda gitu kan developnya, karena kita menyimpan material atau cakranya. Nah, coba kita coba di sini ya cara develop. Ini yang dipakai adalah Sasuke yang pakai ya teman-teman ya. Kita lihat Sasuke. Jadi bisa Sasuke yang ini. Mana yang mau kita upload? Nah ini teman-teman, kita upload sekarang kan punya Sasuke 71.000 teman-teman. Nah sekarang kita upload yang available yang mana, yang ini kita upload. Nah, kita upload dari bintang 5 ke bintang 6. Untuk limitnya itu tadinya udah di 60, jadi udah mentok tuh teman-teman. Coba mau kita coba naik ke bintang 6 dengan level limit 70 teman-teman. Nah ini material develop yang dibutuhkan tadi teman-teman, kita peroleh bisa dari misi dan juga summon yang tadi yang untuk material evolution. Nah setelah terpenuhi kita develop. Nah oke. Nah bintangnya langsung tambah 1 dapat temannya tuh. Setelah itu kita balik lagi sini. Nah ini yang develop tadi udah naik bintang, cuman untuk levelnya dia turun lagi ke 1 teman-teman. Jadi harus kita naikkan ke 70. Gunakan cakra teman-teman. Jadi kalau cakra teman-teman di sini kurang, harus nunggu dulu produksi cakranya. Sehingga makanya tuh teman-teman juga harus mengupgrade dari produksi cakra maupun tempat penyimpanan cakranya supaya produksinya semakin banyak. Dibutuhkan untuk upgrade atau menaikkan jadi cakranya. Nah ini setelah kita naikkan HP, CP dan segala macam itu juga ikut naik tadi. Jadi udah naikin, udah develop, naikin ninja levelnya lagi, ninja card levelnya lagi, double gitu. Nah di sini kan lihat totalnya dia akan berubah, akan naik. Nah jadi seperti itu teman-teman cara untuk menaikkan ninja level dan juga mendapatkan ninja cardnya dengan cara metode summon. Nah, setelah itu udah teman-teman bisa masuk teman-teman. Nah di sini itu ada macam-macam, ada ninja W, ada
round up mission, terus special mission sama attack mission teman-teman. Di sini juga ada sih sebenarnya super attack mission, cuman ini lagi nggak bisa dipakai teman-teman. Nah misalnya kita dari awal itu biasanya dari Ninja Way. Nah dari Ninja Way ini ada 20 chapter. Nah jadi teman-teman harus melewati chapter terbawah baru nanti naik bertahap ke chapter selanjutnya. Chapter 1 itu ada 3 battle teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus melewatinya satu. Contohnya seperti ini teman-teman. Di sini nih udah terlewati semua lah sama saya teman-teman. Cuman mau kita coba satu dulu chapter 1 battle 1. Di sini itu ada macam-macam bonus. Sasuke Uchiha, Elite Ninja, All Fortitude Survive. Nah, jadi dari 3 ini harus terpenuhi teman-teman. Nanti teman-teman bakal dapat achievement atau bonus dari sini gitu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi di sini nanti teman-teman juga bisa milih hero yang mau teman-teman pakai itu siapa aja gitu kan. Hero yang teman-teman kontrol itu satu ya di sini. Ini hero nya teman-teman kontrol gitu. Mau pakai yang mana gitu kan. Kalau yang saya pakai Naruto, terus di sini aku Sasuke, terus Sakura sama Guru Kakashi. Jadi ini tim 7 teman-teman. Nah kalau udah kita oke. Kita langsung masuk ke medan pertempuran teman-teman. 憎しみはここで終わらせる。 Auto atau tidak auto. Kalau auto dia jalan sendiri begini teman-teman. Kalau misalnya mau pakai dia langsung ngeluarin jutsu. Tapi kalau dia nggak pakai auto, harus pakai arah seperti apa. Nah seperti ini teman-teman. Nih setelah semuanya terpenuhi ini kita akan memperoleh ini hadiahnya. Ini dapat diamond. Nah seperti itu. Kita coba cek tadi teman-temannya kalau misalnya kita nggak pakai mode auto. Kalau misalnya nggak ada kita arahkan seperti biasa kayak gitu. Kita harus mukul dia nggak secara auto. Nah, ada rancu. Saya begitu dia pakai mode auto kita gerak sendiri. Kita hanya menentukan kapan akan mengeluarkan jutsunya ini ada macam-macam sesuai dengan aplikasi. Nah, ini udah selesai teman-teman, udah finish. Kita ini hasilnya naik teman-teman. Oke. Nah ini dapat uang tuh, terus dapat kunai teman-teman. Rewardnya repetition clear reward. Itu teman-teman cara mainnya simple teman-teman. Untuk tahapan awal teman-teman untuk permainannya di sini aja dulu di Ninja. Selesaikan semua chapternya. Setelah nanti selesai habis itu kita upgrade summon, terus kita upgrade ninja level, jadi bakal naik. Nah nanti semakin kesini akan semakin susah. Nih total poolnya yang musuh kita akan besar gitu. Ada sampai 100.000, 50.000, 35.000. Nah gitu teman-teman. Jadi tahap awal untuk pemula itu seperti itu teman-teman. Nah dari hasil permainan tadi reward itu akan masuk ke prestige block. Bisa kita ambil atau ke achievement nih. Jadi ada dua gitu nih. Saya dapat upgrade ninja card sama kalian yang dapat mission teman-teman. Nah,
nanti diakumulasikan di sini untuk tempat ninja. Diamond saya udah 391, nanti 400 saya bisa summon teman-teman untuk mendapatkan ninja card. Nah, untuk base nya tadi teman-teman, untuk restoran sama cakra sama penyimpanan cakra, produksi cakra itu bisa kita upgrade setelah kita mengupgrade base nya ini teman. Kantor Konohanya tempat Hokage kerja ini kita upgrade dulu, setelah itu upgrade yang tadi. Nah ini kan tadi masih di level 25 semua teman-temannya, karena base saya masih di level 25 teman-teman. Nah di sini juga ada ninja tool teman-teman, untuk memproduksi dari peralatan ninja. Seperti ini ninja toolsnya tuh, kepala, terus buku ninja bisa diproduksi di sini, dan itu juga perlu di upgrade. Cuman kuncinya satu teman-teman, sebelum upgrade semua ini kita harus upgrade base-nya. Nah ini teman-teman itu sedikit tentang ninja permain game Naruto, Boruto, Ninja Vortex. Nah di sini ada apa lagi, ada forest, ada guild, ada achievement. Forest ini kayak rumah kita teman-teman, kita harus bikin teman-teman. Nah di sini jadi kita punya map sendiri, ini kita yang menentukan siapa aja nanti yang menjadi eventnya. Ini saya pilih seperti ini, terus nanti petanya seperti apa itu tergantung teman-teman. Itu juga berdasarkan level dari base nya teman-teman yang tadi. Kalau semakin upgrade nanti akan semakin besar gitu teman-teman. Cuman nanti lebih detailnya di review selanjutnya teman-teman, yang bagaimana kita untuk memperbesar base, terus untuk memperbesar forest, terus untuk gabung ke guild, terus nanti bisa mabar juga sama teman-teman guild, terus untuk naikin meng-exchange atau menaikkan bintang dari Jakarta itu di next review teman-temannya. Jadi tetap di channel OJBN XP, nantikan update video yang terbaru. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share untuk update video-video di channel OJBN XP teman-teman. Jadi untuk sementara cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk partisipasi dan dukungannya untuk waktu mereview. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, bagi teman-teman yang berminat atau ingin bermain game ini. Oke teman-teman, see you next time, bye bye.